Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat selalu nggih. Dan tentunya kita masih bersemangat untuk mengeksplor lebih mendalam lagi mengenai LMS-nya SMA Negeri 5 Semarang, yaitu E5 Moodle. Pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar bersama untuk membuat kuis, ya. Tapi di sini saya akan memberikan tutorial membuat kuis, tapi langsung di E5 Moodle. Kalau tutorial import gitu ya, yang mungkin sering Bapak Ibu guru lakukan pada saat menjelang PTS atau penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun, itu kan biasanya Bapak Ibu guru membuat soal dulu di Word, kemudian kita import ke E5 Moodle. Biasanya seperti itu nggih. Tapi sebenarnya kita itu bisa membuat soal manual langsung di E5 Moodle. Nah, sebenarnya konsepnya itu sama nih Bapak Ibu guru. Hanya saja kalau misalkan kita mengimport itu istilahnya kita itu ribet di awal, karena kita kan menyusun soal terlebih dahulu nih Bapak Ibu guru, disusun soalnya semuanya, baru nanti kita import, kita masuk ke E5 itu sudah jadi gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita menulis langsung gitu ya di E5 Moodle ya simple di awal, tapi mungkin kita agak lama ya ketika di E5 Moodle. Mungkin kalau misalkan soal-soal yang dibuat Bapak Ibu guru itu tidak terlalu banyak, misalkan hanya kuis sedikit, misalkan 5 soal atau mungkin 10 soal gitu ya, kan daripada mungkin Bapak Ibu guru mengimport gitu ya, Bapak Ibu guru bisa menulis langsung gitu ya. Pada prinsipnya nanti sama. Nah, sebelumnya di sini saya akan sedikit mungkin ini sudah Bapak Ibu guru ketahui ya, pada saat penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun gitu ya, kita diarahkan untuk membuat soalnya itu bentuknya bervariasi kan nih Bapak Ibu guru. Bentuknya itu bervariasi, tidak hanya pilihan ganda saja gitu ya. Ini sebagai sarana berlatih siswa-siswi untuk mempersiapkan diri menuju AKM. Nah, di E5 Moodle itu sebenarnya ada banyak sekali bentuk soal yang bisa kita gunakan gitu ya. Namun memang yang sering kita gunakan untuk saat ini adalah 6 ini Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah multiple choice, jadi pilihan ganda. Ini yang biasa kita gunakan. Pilihan ganda dengan satu jawaban nih Bapak Ibu guru. Kemudian nanti ada namanya multiple response. Kalau multiple response ini adalah pilihan ganda, jadi sama pilihan ganda tetapi itu jawabannya lebih dari satu. Ini biasanya nanti pembedanya itu adalah di tempat untuk memilih siswanya, apakah bentuknya lingkaran atau checklist. Kalau lingkaran berarti ini adalah multiple choice. Tapi kalau checklist itu biasanya multiple response. Oke. Kemudian Bapak Ibu guru juga bisa memberikan soal model komplit. Tapi ini isian singkat lah istilah kita, tapi sebisa mungkin ini jawabannya tidak banyak memberikan tafsir berbeda-beda ke siswa. Jadi misalkan kalau di saya itu ya jawaban tentang pasal itu kan pasti ya tulisan angka gitu ya, atau mungkin jawaban-jawaban yang memang tidak menimbulkan multi tafsir, ini bisa kita gunakan model soal komplit atau isian singkat. Kemudian mungkin Bapak Ibu guru juga mengenal model soal true or false nih. Ini true or false. Jadi benar atau salah gitu ya. Ini juga bisa kita gunakan. Ini sebenarnya konsepnya sama dengan multiple choice, hanya pilihannya itu benar sama salah. Jadi berupa pernyataan. Kemudian ada juga matching atau menjodohkan ya. Ini juga bisa digunakan gitu ya, matching atau menjodohkan. Dan ini biasanya yang sering kita kesulitan nih Bapak Ibu guru pada saat kita menyusunnya itu di Word, kita bawa ke E5 itu kadang di matching ini kok nggak, importnya itu nggak komplit gitu ya. Ini biasanya permasalahannya di matching gitu ya. Ini kita bisa antisipasi kalau mau langsung menulis di E5 Moodle ya. Kemudian ada juga bentuk soal yang esai ya, atau long answer lah, jawaban panjang gitu ya. Kalau komplit ini kan short answer ya, jawaban singkat gitu ya. Lah, dari 6 contoh ini ya, 6 contoh model soal yang ada di E5 Moodle,
5 diantaranya, yaitu mulai dari multiple choice sampai dengan matching, ini sebenarnya bisa dinilai oleh sistem secara langsung. Jadi kita tidak perlu mengkoreksi lah istilahnya ya, tidak perlu mengoreksi gitu ya. Karena memang kita bisa men-setting penilaiannya di E5-nya langsung gitu ya, langsung dihitung oleh E5-nya. Jadi ketika anak ulangan langsung keluar nilainya. Seperti yang pada saat kita lakukan di ini ya, penilaian akhir semester ataupun penilaian tengah semester. Kemudian mungkin Bapak Ibu guru terutama yang mungkin sosial gitu ya atau bahasa, itu kan mungkin juga kadang ingin memberikan soal dalam bentuk esai. Itu bisa Bapak Ibu guru, hanya saja memang penilaiannya itu manual, jadi harus dibaca gitu nih Bapak Ibu guru. Nah ini tinggal nanti Bapak Ibu guru monggo bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau Bapak Ibu guru pengen hasilnya langsung gitu ya, langsung tidak usah mengoreksi gitu ya, menghemat ya waktu kita, ya pakai yang dari nomor 1 sampai nomor 5 ini ya. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu guru pengen mengeksplor kemampuan siswa melalui soal-soal dalam bentuk mungkin ide-ide gitu ya atau kreativitas gitu ya, yang dituangkan, bisa juga dalam bentuk esai ya. Cuma ya masing-masing punya plus dan minusnya Bapak Ibu guru, nanti tinggal disesuaikan. Sebenarnya di luar dari ke-6 model soal ini tuh ada banyak model lainnya Bapak Ibu guru, cuma memang ada yang recommended gitu ya, artinya bisa dikerjakan oleh siswa. Ada yang mungkin gitu ya, misalkan mendrag gitu ya. Mendrag itu ternyata saya pernah membuat itu, nanti kendalanya adalah di siswa. Jadi siswanya itu kalau yang pakai handphone itu kasihan ketika mendrag gitu ya, drag and drop gitu ya, itu kesusahan gitu ya, karena kan mungkin pertanyaannya panjang, jawabannya di bawah, ketika di drag ke atas itu kesulitan. Kalau pakai laptop itu masih enak karena menggunakan mouse gitu ya. Jadi memang soal-soal ini yang biasanya sering digunakan oleh Bapak Ibu guru. Nanti kita akan coba belajar bersama gitu ya. Ini mungkin nanti videonya agak panjang ya, nanti silahkan Bapak Ibu guru nanti bisa skip saja di bagian-bagian yang menurut Bapak Ibu guru itu penting gitu ya, atau yang diperlukan oleh Bapak Ibu guru. Tapi ini saya akan coba menjelaskannya step by step dari yang awal banget nih Bapak Ibu guru. Kan ada yang memang sudah terbiasa menggunakan E5, ada yang mungkin baru bergabung. Ini saya akan memberikan fondasi dulu yang dari awal gitu ya, terutama mungkin untuk membekali Bapak Ibu guru yang baru bergabung gitu ya, agar nanti lebih memahami E5 model, terutama dalam membuat kuis gitu ya. Karena kan kuis ini memang sering digunakan terutama pada saat penilaian harian gitu ya, dan ya ini menjadi salah satu tutorial wajib gitu ya, yang dikuasai oleh Bapak Ibu guru juga. Itu Bapak Ibu guru, langsung saja, ini saya sudah memberikan dasar-dasarnya. Langsung saja kita akan coba praktek nih Bapak Ibu guru. Langsung saja seperti biasa Bapak Ibu guru, silahkan Bapak Ibu guru buka browsernya. Tidak lupa gitu ya, tidak capek-capeknya saya mengarahkan ke Bapak Ibu guru untuk menggunakannya itu browser Google Chrome gitu ya. Mengapa ya? Karena memang untuk akses ke E5 model itu lebih stabil dibandingkan browser lainnya gitu ya. Monggo Bapak Ibu guru silahkan dapat dibuka gitu ya, browsernya Google Chrome-nya gitu ya. Kemudian Bapak Ibu guru seperti biasa gitu ya, silahkan diketikkan alamatnya gitu ya, elearning.sman5semarang.sch.id, atau mungkin di bagian pencarian Bapak Ibu guru itu sudah muncul ya, karena sering dibuka. Silahkan monggo bisa dibuka ya. Oke, ini tampilannya seperti ini, seperti biasa nih ya. Langsung saja Bapak Ibu guru setelah klik browser, kemudian mengetikkan ya atau mengklik gitu ya, elearning.sman5semarang.sch.id, silahkan Bapak Ibu guru bisa login ya. Ini seperti biasa, saya loginnya itu akan menggunakan ini nih Bapak Ibu guru, menggunakan Google gitu ya, agar saya tidak perlu memasukkan password ke dalam pada saat akan login gitu ya. Langsung saja saya akan pilih akun gitu ya. Akun saya adalah akun yang dari email sekolah nih Bapak Ibu guru. Oke, ini tampilannya sudah masuk nih Bapak Ibu guru ke
elearning.sman5semarang.sch.id. Oke, langsung saja Bapak Ibu guru ya. Langsung saja Bapak Ibu guru pilih satu kelas yang akan digunakan untuk latihan gitu ya. Untuk latihan membuat soal ini. Ya, misalkan di sini saya akan pilih kelasnya adalah kelas 12 MIPA 1 gitu ya. Karena memang ini kelasnya masih kosong gitu ya. Karena kelas baru jadi tidak terlalu banyak isinya gitu ya. Jadi lebih ringkas gitu. Nah, setelah Bapak Ibu guru klik kelasnya, pilih salah satu kelas gitu ya. Monggo Bapak Ibu guru, ini saya akan memberikan mungkin informasi bagi Bapak Ibu guru yang baru bergabung di E5 Moodle ya. Agar nanti soal Bapak Ibu guru walaupun mengetik manual tapi tetap tersimpan ada historinya, itu nanti kita harus membuat sebuah rumahnya dulu di question bank ya. Nah, ini gitu ya, ini ada menunya sendiri. Mungkin kalau Bapak Ibu guru yang baru bergabung gitu ya, kan kemarin yang baru dinyalakan kan auto attendance blocknya nih Bapak Ibu guru. Auto attendance block ini yang untuk presensi. Nah, ini kita perlu menu untuk yang question bank itu. Nah, nanti kita akan tambahkan Bapak Ibu guru. Caranya bagaimana gitu ya? Caranya adalah seperti biasa juga gitu ya. Kita nyalakan Run Editing On-nya Bapak Ibu guru. Silahkan Run Editing On-nya diklik Bapak Ibu guru ya. Ini ibaratnya kuncinya ya. Kuncinya sebelum kita akan membuka pintu gitu ya. Kuncinya adalah di Run Editing On-nya. Silahkan Run Editing On-nya diklik gitu ya, dinyalakan. Oke. Kalau sudah ya pasti di sini tertulisnya sekarang Run Editing On. Berarti Run Editing On-nya sudah menyala. Jika sudah, Bapak Ibu guru coba perhatikan di bagian yang tanda strip 3 ini Bapak Ibu guru ya. Kalau kita klik itu dia biasanya akan muncul ya deskripsinya ya. Kalau kita tutup kan ini hanya logo-logo saja gitu ya. Tapi kalau kita klik ada keterangannya gitu ya. Silahkan Bapak Ibu guru scroll ke bawah. Ini ya, yang biru ini kita tarik ke bawah. Pelan-pelan saja. Oke. Nah, kalau sudah dinyalakan Run Editing On-nya, pasti Add a Block-nya ini nyala Bapak Ibu guru. Nah, Add a Block ini yang nanti kita akan gunakan untuk menambahkan menu gitu ya. Selain tadi itu adalah attendance block ya Bapak Ibu guru. Nah, silahkan saya ulangi Bapak Ibu guru. Jadi silahkan Bapak Ibu guru dapat klik yang garis 3 ini di samping logo Digismala yang warna merah. Silahkan diklik ya. Kemudian Bapak Ibu guru ini kan bisa ditarik ya, di scroll gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu guru baru lihat pertama kan nyari-nyari kan pasti tidak ada ya. Mana ini add a block-nya gitu ya. Ini silahkan Bapak Ibu guru tarik gitu ya. Tarik pelan-pelan saja gitu ya. Tarik pelan-pelan sampai ketemu add a block. Nah, ini sudah ketemu ya, add a block. Silahkan Bapak Ibu guru diklik add a block-nya. Diklik gitu ya. Oke, nanti akan muncul menu seperti ini. Monggo ya, saya ulangi ya. Jadi diklik add a block-nya. Oke. Nanti muncul seperti ini Bapak Ibu guru. Nah, menu apa yang akan kita tambahkan gitu ya? Kita akan menambahkan menu administration. Oke. Sekali lagi ya, menu yang akan kita tambahkan gitu ya, agar kita bisa membuat question bank adalah menu administration. Oke, silahkan menu administration ini Bapak Ibu guru klik ya. Oke, ini saya klik ya, menu administration. Oke, nah kalau sudah diklik langsung otomatis menghilang ya tadi ya pilihan menunya gitu ya. Kemudian untuk mengecek apakah sudah muncul atau belum, silahkan ini kalau mau dikecilkan ya tinggal diklik aja nih yang tanda garis 3-nya agar tidak memenuhi layar. Silahkan Bapak Ibu guru perhatikan gitu ya, di dekat gerigi atau bunga matahari ini gitu ya, itu ada tanda seperti kurang dari kalau di matematika. Silahkan ini diklik Bapak Ibu guru agar menu yang di samping itu bisa tampak. Ini kita klik. Nah, coba sekarang sudah ada dua menu Bapak Ibu guru. Jika tadi itu adanya auto attendance block, sekarang sudah muncul menu administration Bapak Ibu guru. Tadi kan ini auto attendance block nih yang tampil. Kemudian karena sudah saya tambahkan itu muncul administration. Nah, kita perhatikan mana sih menu question bank-nya gitu ya. Ini ya. Jadi di sini Bapak Ibu guru ini ada menu question bank.
ya. Nanti question bank ini yang akan kita gunakan untuk membuat rumahnya agar nanti pada saat kita membuat soal itu ada backup-nya gitu ya. Jadi tidak tercecer gitu nggih. Oke, ini ya Bapak Ibu guru. Jadi administration gitu ya. Kemudian Bapak Ibu guru perhatikan gitu ya. Jadi kita ulangi aja ya. Jadi ini Bapak Ibu guru kalau sudah diklik tadi administration-nya, kemudian kita buka yang tanda kurang dari ini, kita buka. Kemudian di sini kan mungkin kalau tampilan awal kan auto attendant block-nya saja yang terlihat. Silahkan Bapak Ibu guru bisa scroll gitu ya. Bagi Bapak Ibu guru yang mungkin kelasnya adalah kelas lama, itu pasti sudah muncul Bapak Ibu guru. Sudah pernah ditambahkan dulu. Tapi bagi yang kelas baru, ini harus dimunculkan terlebih dahulu gitu ya. Silahkan gitu ya. Kita akan coba untuk membuatnya ya Bapak Ibu guru. Nanti kita mungkin membuat contoh masing-masing satu soal dari beberapa tipe yang ada gitu di Bapak Ibu guru agar ada tambahan, ada gambarannya ya. Silahkan gitu ya untuk membuat rumahnya gitu ya. Kita klik question bank-nya Bapak Ibu guru, diklik nih Bapak Ibu guru. Klik. Nah, langsung nih. Saya ulangi Bapak Ibu guru. Ya, jadi silahkan gitu ya. Ini di scroll ya. Ini kan ada dua scroll ini Bapak Ibu guru, hati-hati ya. Kadang kita lupa. Yang ditarik ini. Kalau yang ini itu yang akan bergeser sebelah ini Bapak Ibu guru. Tapi kalau yang ini itu yang bergeser yang menu auto attendant block sama administration. Nah, ini Bapak Ibu guru silahkan diklik yang question bank. Diklik. Oke, langsung nih tampilannya seperti ini. Ketika question bank itu diklik, Bapak Ibu guru itu di sini ada beberapa menu gitu ya. Mulai dari question, kategoris, import, dan export. Nah, import ini itu biasanya yang kita gunakan Bapak Ibu guru pada saat kita mengimport gitu ya dari file Word ya yang sudah diformat di Exam View. Kalau tidak salah ya, agak lupa namanya Exam View sepertinya. Sudah kita format di Exam View sampai import complete gitu lah ya. Kalau sudah import complete itu biasanya senangnya luar biasa. Baru nanti dimasukkan ke E5 Moodle. Ini pakai yang import. Tapi karena kita akan mengetik manual, maka kita akan membuat kategorisnya Bapak Ibu guru atau rumahnya agar nanti tidak tercecer. Maka kita menggunakan ini, kita klik yang kategoris ya. Oke, yang kategoris. Nah, di sini secara otomatis memang parent kategoris. Parent kategoris itu kan secara kasar atau sederhananya itu kan berarti kategori orang tuanya atau kategori utamanya gitu ya, atau kategori induknya lah ya. Di sini kita katakannya kategori induk gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita misalkan membuat gitu ya, itu pasti sudah ada kategori induknya. Kategori induknya itu adalah di default for PPKN 12A1. Jadi di kelasnya. Jadi di kelasnya itu sudah langsung terbuat gitu ya. Kategorisnya atau parent kategorinya adalah default for PPKN 12A1. Kalau Bapak Ibu guru ya mungkin for misalkan kimia, fisika gitu ya, tergantung kelas yang Bapak Ibu guru klik. Karena di sini kita belum pernah menambahkan soal sama sekali, ini masih 0 Bapak Ibu guru. Nanti akan sedikit berbeda ketika kelasnya Bapak Ibu guru itu adalah kelas yang dulu ya. Kelas yang sudah pernah digunakan di semester lalu. Pasti di sini sudah banyak sekali pilihan soalnya. Dan itu kalau misalkan kita tidak jeli, itu kita nanti agak pusing nih Bapak Ibu guru. Maka di sini harus hati-hati. Nah, kita kan akan menambahkan kategori nih Bapak Ibu guru. Maka di sini gitu ya, kita masukkan di parent kategorinya, dibiarkan saja di default for PPKN 12A1 karena saya membuatnya adalah di kelas 12 IPA 1. Bagi Bapak Ibu guru misalkan yang pilihan parent kategorinya sudah banyak gitu ya, silahkan bisa ditempatkan di default for PPKN 12A1 ya, atau defaultnya itu sesuai dengan mapel Bapak Ibu guru di kelas tersebut gitu ya. Misalkan kimia ya berarti kimia misalkan 11A1, berarti kelas 11A1. Jadi disesuaikan dengan kelasnya, karena kalau memang kelas yang lama itu nanti biasanya pilihannya termasuk soal-soal PTS itu ada. Jadi kalau misalkan tidak jeli nanti agak susah juga Bapak Ibu guru. Tapi kalau yang kelas baru memang ini masih 0 ya, masih baru. Kemudian setelah itu Bapak Ibu guru, di sini name-nya Bapak Ibu guru silahkan tuliskan. Misalkan di sini saya akan menuliskannya adalah soal latihan
submateri 1. Misalkan Bapak Ibu guru di sini akan membuat soal latihan materi gitu ya, latihan submateri 1. Jadi setelah Bapak Ibu guru memberikan misalkan materi gitu ya, Bapak Ibu guru mau mengecek pemahaman siswanya, kemudian Bapak Ibu guru mau membuatkan soal misalkan 5 sampai 10 gitu ya. Nah, ini kita beri nama misalkan soal latihan submateri 1, atau misalkan soalnya itu penilaian harian ya, tulis saja soal penilaian harian. Nah, nama ini nanti akan membantu kita pada saat akan menulis soalnya secara manual gitu ya. Jadi nanti masuknya itu langsung ke rumahnya gitu ya. Jadi nanti kita tidak bingung gitu nih Bapak Ibu guru. Monggo nanti namanya disesuaikan. Misalkan di sini saya adalah soal latihan submateri 1. Kalau sudah, silahkan Bapak Ibu guru klik add kategori. Ini Bapak Ibu guru diklik add kategori ya. Jadi setelah menulis namanya gitu ya, soal latihan submateri 1, silahkan Bapak Ibu guru klik add kategori gitu ya. Kategori infonya dikosongnya tidak apa-apa, ID numbernya dikosongnya juga tidak apa-apa. Langsung saja diklik add kategori. Nah, nanti perubahannya seperti apa? Nah, di sini itu akan muncul. Nah, ini kan yang default for PPKN ini, gitu ya, yang tadi itu adalah induknya ya. Jadi induk rumah soalnya gitu ya. Kemudian di sini muncul anakannya gitu ya. Anakannya adalah yang pertama, karena ini saya baru pertama kali membuat, adalah soal latihan submateri 1 gitu ya. Ini masih 0 ya Bapak Ibu guru, karena memang belum saya buat. Nanti misalkan Bapak Ibu guru sudah selesai nih di soal submateri 2, mau bikin lagi soal latihan submateri 2 misalkan, ya tinggal seperti tadi, di add kategori gitu ya, kemudian ditulis gitu ya namanya, kemudian diklik add kategori gitu ya. Jadi bisa dilakukan berulang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru ya. Itu langkahnya adalah kita membuat rumahnya dulu di question bank agar nanti Bapak Ibu guru itu punya arsipannya dan tidak tercecer gitu nih Bapak Ibu guru. Setelah itu silahkan gitu ya, Bapak Ibu guru bisa berjalan mundur ya ke yang PPKN atau mungkin sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu guru buka nih ya. Di atas ini gitu ya, diklik mawon, nanti kita akan langsung masuk ke tampilan kelas yang Bapak Ibu guru buka gitu ya. Jadi ini kita sudah selesai ya membuat di question bank-nya. Nah, langsung oke, ini ya Bapak Ibu guru sudah masuk ke kelas tadi. Nah, langkah selanjutnya setelah kita tadi masuk ke question bank untuk membuat rumah soalnya, kita akan membuat tempatnya Bapak Ibu guru. Tempatnya itu dalam arti di sini adalah activity-nya nih Bapak Ibu guru. Ingat bahwa Bapak Ibu guru ketika akan menambahkan aktivitas dalam bentuk apapun, baik itu link, baik itu mungkin nanti lesson, baik itu mungkin URL atau link itu kan URL ya, misalkan Google Assignment gitu ya, itu semua Bapak Ibu guru dapat lakukan dengan mengklik add an activity or research ya, diklik ya, ya nanti biasanya akan muncul beberapa tampilan yang memang disediakan oleh E5 Moodle sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru. Tapi ingat, kalau misalkan add an activity or research-nya belum muncul, berarti kemungkinan Bapak Ibu guru lupa belum mengklik turn editing on-nya. Jadi jangan lupa diklik dulu agar nanti bisa kita tambahkan activity-nya. Nah, di sini kita akan menambahkan activity-nya adalah kuis nih Bapak Ibu guru, maka silahkan seperti biasa Bapak Ibu guru klik add an activity or research, diklik gitu ya Bapak Ibu guru, monggo diklik. Nah, ini seperti biasa akan tampil atau muncul gitu Bapak Ibu guru, ini namanya apa nih ya, saya sebutnya ya mungkin ya, fasilitas lah ya, fasilitas yang diberikan oleh E5 Moodle gitu ya untuk pembelajaran Bapak Ibu guru. Nah, karena kita akan membuat kuis, maka Bapak Ibu guru agak scroll ke bawah ya, karena kan kuis itu pakainya key gitu ya, maka berada pada urutan bawah. Ini Bapak Ibu guru, jadi karena kita akan membuat kuis, kita pilih yang kuis ini, yang gambarnya itu warnanya memang agak mencolok ya Bapak Ibu guru, warnanya orange gitu ya, dibandingkan warna yang lain. Warna yang lain tuh dominannya itu biru, ada yang beberapa ungu gitu ya, ada yang navy juga gitu ya, tapi yang kuis ini memang warnanya sedikit terang, warnanya merah dan mudah dicari pasti. Dia Bapak Ibu guru diklik add an activity or research-nya, cari yang kuis.
ya, diklik gitu ya. Nah, oke, ini sudah nih Bapak Ibu guru. Jadi memang langkahnya cukup panjang, jadi nanti kita ikuti pelan-pelan saja. Kalau videonya terlalu panjang ya nanti didengarkannya sedikit demi sedikit nih Bapak Ibu guru. Oke, kalau sudah diklik ya kuisnya, gitu ya, silahkan Bapak Ibu guru bisa mengisi name-nya, nama kuisnya. Misalkan saya akan memberikan nama seperti yang tadi ya, latihan soal submateri 1. Oke, ini nanti bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan Bapak Ibu guru, gitu ya. Kemudian silahkan description-nya itu bisa diisi. Misalkan kerjakan soal dengan teliti. Misalkan mau ditambahkan waktu pengerjaan soal adalah, misalkan karena kita akan membuatnya adalah mungkin 5 soal gitu ya, misalkan kita kasih waktu 15 menit ya. Kemudian misalkan soal, atau misalkan mau kita kasih penjelasan, misalkan KKM-nya misalkan 70 misalkan, atau dan lain sebagainya. Intinya seperlunya Bapak Ibu guru gitu ya. Kemudian seperti biasa, kalau misalkan sudah diisi name-nya, namanya, nama kuisnya gitu ya, kemudian description-nya sudah diisi. Kalau misalkan description Bapak Ibu guru ingin ditampilkan di halaman depan, silahkan dicentang display description on course page. Tapi misalkan Bapak Ibu guru merasa kalau ditampilkan di depan kok nanti lama-lama terlalu panjang ke bawah gitu ya, kasihan anak-anak gitu ya, nggak usah ditampilkan, nggak apa-apa, tinggal di uncentang, centangnya dihilangkan, nanti tidak tampil, tapi nanti tetap akan muncul ketika anak itu ngeklik kuisnya itu ya, nanti akan muncul di bagian sebelum anak-anak klik attempt ya. Ini misalkan saya tidak perlu tampilkan gitu ya di course page-nya ya. Kemudian setelah Bapak Ibu guru mengisi name, description, kita agak scroll ke bawah. Di sini kita akan atur timingnya Bapak Ibu guru. Oke, jadi timing itu bisa kita atur nanti berulang kali sih Bapak Ibu guru. Artinya misalkan kuis ini nanti kan diimport ke kelas lain. Nah, di kelas lain kan tanggalnya beda, nanti tetap bisa diganti ya. Jadi tenang saja Bapak Ibu guru. Misalkan kita scroll gitu ya, jadi timingnya ini misalkan Bapak Ibu guru misalkan mau membuatnya itu kita atur dulu. Misalkan kuis ini saya akan buka ya, atau berikan itu tanggal 19 Juli misalkan ya. Ini saya tulis 19 Juli berarti hari Senin. Kemudian karena misalkan kelas 12 MIPA 1 tuh pembelajarannya misalkan jam 5.6 itu ya, jam ke-5 sama jam ke-6. Kalau jam ke-5 sama jam ke-6 itu kan mulainya jam 10 nih Bapak Ibu guru. Silahkan Bapak Ibu guru klik yang jam 10 misalkan. Jam 10 itu anak-anak sudah bisa mengakses, maka diatur jamnya. Jadi open the quiz-nya diatur kapan sih kuis ini itu akan dibuka untuk siswa ya. Misalkan 19 Juli gitu ya, jam 10 pagi. Kemudian kapan sih kuis ini akan ditutup? Karena kuisnya mudah, saya akan tutup pada jam pembelajaran itu juga ya. Nanti misalkan ada siswa yang susulan karena dia tidak masuk ya, tetap kita bisa rubah. Tapi misalkan Bapak Ibu guru mau buat antisipasi bagi siswa yang mungkin sakit atau izin gitu ya, mau agak dipanjangin juga monggo. Jadi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru. Jadi close the quiz-nya itu diatur sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru. Misalkan saya ya, untuk mengantisipasi anak-anak yang mungkin agak terlambat, izin dan lain sebagainya, saya atur misalkan saya tutupnya itu jam 14 misalkan ya, jam 14 siang atau jam 2 siang ya Bapak Ibu guru. Jadi timingnya kita atur yang open the quiz, kapan kuis itu dibuka, kemudian close the quiz, kapan kuis itu ditutup, silahkan diatur. Kemudian di sini ada time limit Bapak Ibu guru. Time limit adalah batas waktu. Jadi berapa menit sih soal ini tuh bisa dikerjakan. Tadi kan kita sudah menulis di description itu adalah 15 menit, maka kita atur di sini 15 menit. Jadi otomatis kalau siswa buka sudah 15 menit akan otomatis tersubmit gitu nih Bapak Ibu guru. Silahkan time limitnya diatur. Ini enable-nya Bapak Ibu guru dicentang dulu agar menyala. Ini kan masih mati nih Bapak Ibu guru, tidak bisa kita ketikkan apapun gitu ya. Maka silahkan enable-nya ini dicentang.
Oke, ya kalau sudah dicentang pasti time limitnya akan menyala. Nah, kalau sudah silahkan Bapak Ibu guru atur. Misalkan saya akan ganti menjadi 15 menit gitu ya. Kalau misalkan 1 jam gitu ya, bisa nulisnya 60 menit atau misalkan bisa juga 1 hours gitu Bapak Ibu guru. Nah, ini ya, karena di sini tuh ada pilihannya ya. Bisa 1 hari gitu ya, atau hours berapa jam, atau berapa menit, atau berapa detik gitu nih Bapak Ibu guru. Ini saya biasanya pakainya menit aja ya, langsung yang 15 menit. Kemudian di sini when time expired, jadi ketika waktu dari time limitnya itu habis, ketika waktu 15 menit itu habis, itu di sini ada beberapa pilihan. Apakah anak itu langsung tersubmit gitu ya, jadi open attempts are submit automatic, jadi langsung gitu ya, otomatis gitu ya, atau ada pilihan yang lain. Tapi saya sarankan dibiarkan saja Bapak Ibu guru yang when time expired-nya ini adalah open attempt are submit automatic. Ini adalah untuk menghindari anak-anak yang kadang gini, sudah mengerjakan tapi kemudian kan kadang ditinggal gitu Bapak Ibu guru, entah itu kemana gitu ya. Jadi walaupun dia sudah login mengerjakan setengah ya, nanti biar otomatis tersubmit gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu guru ya, yang diatur di timing. Jadi mulai open the quiz sampai when time expired. Tapi ini yang when time expired ini dibiarkan saja, tidak apa-apa, sesuai dengan menu di sini. Open attempt are submit automatic ya. Kemudian setelah itu, setelah kita mengatur timing, kita turun ke grade Bapak Ibu guru. Nah, oke, grade-nya ini monggo agak di scroll ke bawah ya. Di sini ada grade itu kan sebenarnya kayak KKM ya Bapak Ibu guru. Jadi grade kategori ya, ini dibiarkan saja ya, unkategoris karena tidak ada pilihan lain gitu ya. Kemudian grade to pass. Jadi grade to pass itu berapa sih gitu ya, passing grade-nya gitu ya. Jadi batas KKM-nya itu berapa. Tapi yang ini gitu ya, yang ini kita sementara kosongi dulu. Nanti kita bisa edit ulang. Mengapa saya kosongi dulu? Ini dikarenakan kita itu kan belum mengedit bagian dalamnya, belum kita centang 100% atau 100 nilai maksimalnya. Kalau belum kita centang 100, itu kan nilai minimal yang dipatok oleh si E5 model ini 10. Kalau kita isi 70, biasanya dia akan menolak gitu ya. Sistem nanti akan menolak. Maka yang grade to pass ini dikosongi dulu aja. Nanti kita isi setelah kita masuk ke tahap selanjutnya. Hitungi Bapak Ibu guru. Kemudian attempt allow. Ini attempt allow itu berapa kali sih ya siswa itu dapat mencoba gitu ya soal ini atau mengerjakan soal ini. Nah, kalau unlimited berarti anak itu bisa mengerjakan gitu ya berkali-kali gitu ya, 5 kali, 6 kali, 7 kali itu bisa gitu ya. Itu unlimited gitu ya. Dan nanti biasanya misalkan kita mau mengambil model grading metodenya, jadi sistem penilaiannya itu nanti otomatis dari E5 itu akan mengambil yang nilai tertinggi. Misalkan kita beri kesempatan dia mengerjakan 3 kali misalkan, nanti kita akan ambil nilai tertinggi. Nanti kita ya pakainya yang high grade ya, jadi nilai tertingginya gitu ya. Kan di sini ada beberapa pilihan, bisa yang average gitu ya, rata-ratanya. Jadi misalkan dikerjakan 3 kali, misalkan dapatnya 70, 60. Nah, rata-ratanya berapa? Misalkan rata-ratanya jadinya misalkan 67,5 gitu ya. Jadi langsung. Jadi nanti kita pilih. Atau yang first attempt. Jadi dari 3 kali dia login, yang kita ambil adalah nilai yang pertama kali gitu ya, dia kerjakan gitu ya. Atau last attempt. Jadi nilai terakhir gitu ya. Nanti disesuaikan saja. Tapi biasanya adalah yang high grade. Jadi misalkan Bapak Ibu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan lebih dari sekali, maka kita pakainya high grade. Jadi nilai tertinggi ya. Oke, tapi ini mungkin agak tidak berlaku untuk yang remedi ya. Kalau remedi ya biasanya kita ambil nilai 70 gitu ya. Karena nanti kasihan sama yang nggak remedi. Misalkan dia sama-sama dapat 70 tapi yang satu remedi, yang satu tidak gitu ya. Kan itu pasti nanti tetap berbeda gitu Bapak Ibu guru. Oke, ini Bapak Ibu guru. Kemudian saya biasanya attempt allow-nya ini saya atur Bapak Ibu guru. Misalkan saya paling memberikan kesempatannya sekali gitu ya Bapak Ibu guru, atau 2 kali atau 3 kali gitu ya. Jadi kalau lebih dari sekali, kalau kita klik sekali, otomatis kan nggak ada nilai tertinggi karena cuma ada satu nilai, maka tadi yang high grade-nya itu hilang ya. Tapi kalau kita
beri kesempatan 2 kali pengerjaan, pasti di sini grading metodenya adalah high grade gitu ya. Itu Bapak Ibu guru, ini misalkan saya beri kesempatan 1 kali saja, nanti gampang kalau remedi gitu ya, saya buka kembali, misalkan seperti itu. Kemudian setelah grade kita atur gitu ya, Bapak Ibu guru klik yang layoutnya diklik gitu ya. Jadi layout ini adalah untuk mengatur soalnya Bapak Ibu guru. Apakah tampilan soal di siswa itu nanti misalkan ada 5 soal, itu tampil 1 per 1 soal dalam 1 layar gitu ya. Jadi every question itu adalah 1 soal. 1 layar itu 1 soal, atau misalkan ini sebenarnya kalau kita klik itu ada pilihannya. Ada yang every question, every 2 question, sampai every ini ada berapa ini ya? Sampai yang 50 ya, every 50 question. Nah, tapi kita mungkin ya umumnya itu kita adalah every question atau every 2 question, tergantung ya. Kalau misalkan soalnya sedikit itu saya biasanya every question, jadi 1 layar 1 soal. Tapi kalau misalkan soalnya banyak, misalkan ada 40, kalau 1 layar 1 soal itu biasanya kasihan anak mengeklik next-nya gitu ya, kan next itu kan butuh loading ya, ini kasihan, maka biasanya saya mengaturnya every 2 question gitu ya. Mungkin kalau lebih banyak lagi bisa juga every 5 question dan seterusnya. Ini misalkan saya akan pakai yang every 2 question, jadi 1 layar itu 2 pertanyaan gitu di Bapak Ibu guru. Kemudian Bapak Ibu guru di sini ada show more gitu ya, show more gitu ya. Kalau Bapak Ibu guru ketahui pada saat panitia PTS ataupun panitia PAT gitu ya, menyeting soal itu kok maju ke depan terus, itu di settingnya di mana sih? Jadi kita settingnya adalah di bagian ini Bapak Ibu guru. Setelah kita setting layout, kita klik yang show more gitu ya. Di sini ada pilihan navigation method. Jadi navigasi siswa itu apakah kliknya itu maju ke depan atau bisa mundur ke belakang. Jadi kalau kita lihat ini kan ada 2 pilihan, free sama sequential. Kalau free itu artinya dia bisa maju ke depan, bisa mundur ke belakang. Jadi soalnya itu bisa dibolak-balik gitu ya. Kalau soal nomor 1 susah ya bisa dilewati gitu ya. Kalau soal nomor 2 susah ya bisa dilewati gitu ya. Itu navigation metodenya. Tapi biasanya kalau misalkan PTS atau PAT gitu ya, itu kita pakainya yang sequential, artinya soalnya lurus ke depan, jadi harus dikerjakan. Bisa nggak bisa harus dikerjakan saat itu, kalau tidak dikerjakan ya dia tidak bisa kembali. Tapi mungkin karena ini bukan PTS, Bapak Ibu guru biarkan saja free, tidak apa-apa. Kalau mungkin pada saat penilaian harian untuk mencegah kecurangan mau dibikin sequential bisa ya. Jadi sekarang Bapak Ibu guru sudah tahu nih, jadi itu pengaturannya di layout, kemudian klik show more. Nah, nanti navigation metodenya tinggal diatur free atau sequential. Ini saya bikin free saja ya, artinya anak terserah gitu ya, bisa bolak-balik ya ke depan ke belakang. Dan Bapak Ibu guru, setelah kita menyeting layout, kita scroll agak ke bawah lagi. Di sini ada question behavior. Oke, ini biasanya kita ini sih biarkan saja question behavior ini ya. Kita biarkan. Kemudian kita klik yang review option. Oke. Jadi review option ini adalah review atau telaah lah gitu ya. Review atau telaah yang akan diberikan oleh E5 setelah siswa itu mengerjakan soal. Jadi apa saja sih yang akan ditampilkan ketika siswa sudah selesai mengerjakan soal ya. Apakah jawaban benarnya ini bacanya apa nih, whether correct ya, jawaban benarnya mau ditampilkan gitu ya. Kemudian marks, ini mungkin jawaban yang salah atau jawaban yang mungkin masih kosong gitu ya, mau ditandai gitu ya. Kemudian specific feedback gitu ya, misalkan Bapak Ibu guru mau memberikan feedback gitu ya, bisa juga dicentang. General feedback itu juga dicentang, boleh. Right answer, jawaban benarnya mau dicentang juga boleh. Overall feedback semuanya juga boleh gitu ya. Tapi biasanya untuk mencegah siswa mungkin yang susulan itu, saya biasanya yang whether correct ini saya uncentang Bapak Ibu guru, saya centang. Kemudian mark juga biasanya saya centang, saya uncentang di Bapak Ibu guru. Specific feedback juga saya uncentang biasanya. Kemudian general feedback juga saya uncentang, right answer juga saya uncentang ya Bapak Ibu guru. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu guru sudah selesai ulangan, kok mau menampilkan jawaban benarnya buat belajar siswa, nanti tetap bisa diedit ulang ke Bapak Ibu guru. Jadi tenang saja.
gitu ya. Right answer-nya nanti bisa dicentang lagi. Nah, ini kenapa tidak dicentang? Yaitu karena takutnya si siswa ini ada yang susulan. Kemudian kalau dia susulan, kan kalau ada right answer-nya dibuka, nanti siswa bisa tanya ke temennya jawabannya apa gitu ya. Nah, itu kan nanti jadi tidak adil ya bagi teman-teman yang mungkin mengerjakan pada waktu yang ditentukan gitu ya, sama yang susulan gitu ya. Jadi mungkin cukup yang dicentang the attempt boleh, sama overall feedback juga nggak apa-apa gitu ya. Yang right answer kita uncentang gitu Bapak Ibu Guru. Jadi itu review optionnya ya. Setelah itu Bapak Ibu Guru di scroll ke bawah ya. Kemudian biasanya yang apparent gitu ya, ini biasanya adalah untuk pengaturan decimal place in grade. Jadi pada saat nilai siswa nanti muncul itu mau diatur seperti apa sih Bapak Ibu Guru. Misalkan nih ya, saya misalkan mau mengaturnya adalah desimalnya itu adalah 0 saja, jadi bulat. Nah, kalau mau bulat ya diganti 0. Di appearance ini ya, di decimal place in grade itu diganti 0. Jadi nanti nilainya itu bulat, misalkan 92, 87 gitu ya, 90, 100 gitu ya, bulat, tidak koma. Misalkan tadi kita pakai desimal 2 itu nanti nilainya bisa berupa misalkan 87,60 gitu ya. Tapi kita biasanya pilihnya yang 0 saja desimalnya. Kemudian kita scroll ke bawah, save exam browser ini ya. Ini kita ini ya. Ini sebenarnya adalah untuk ini ya. Sepertinya untuk mengamankan browser ya. Jadi anak itu tidak bisa mengakses apapun gitu ya. Tapi ini biasanya kita biarkan saja sih Bapak Ibu Guru gitu ya. Nanti mungkin lain kesempatan kita explore yang save exam browser. Tapi kalau untuk latihan soal biasa dibiarkan saja, tidak apa-apa. Kemudian extra restriction attempts. Jadi extra restriction on attempts itu adalah untuk menampilkan password. Jadi dulu ini kan sering digunakan gitu ya. Ketika misalkan siswa akan mengerjakan ulangan itu saya berikan password gitu ya. Jadi kalau siswa tidak mengetikkan password itu tidak bisa dikerjakan. Tapi biasanya Bapak Ibu Guru, mohon maaf kalau kita berikan password itu kita lupa, anak juga lupa gitu ya. Jadi kesusahan. Jadi ini biasanya sudah jarang digunakan sih Bapak Ibu Guru. Pada saat penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester ini juga tidak digunakan lagi gitu ya, karena kadang siswa lupa gitu ya, atau kita sendiri yang membuat password lupa gitu ya. Jadi ini kalau misalkan mau dikasih password ya Bapak Ibu Guru pakainya yang extra restriction on attempt ya. Kalau enggak ya dibiarkan saja. Kemudian ini yang overall feedback gitu ya, ini nggak usah gitu ya. Ini kan sebenarnya itu kalau misalkan dia dapat berapa gitu ya, kita mau kasih selamat atau kita kasih congratulation atau apa gitu ya, itu bisa di overall feedback. Kemudian common module setting gitu ya, ini tidak perlu ya, tidak perlu diatur. Mungkin yang kita atur adalah restrict aksesnya Bapak Ibu Guru. Nah, restrict access yang biasanya kita atur itu adalah date-nya Bapak Ibu Guru. Tadi kan kita sudah mengatur di atas, itu kita akan buka kuis ini adalah jam 10. Maka agar kuis ini gitu ya tidak bisa diakses gitu ya, misalkan minimal bisa diakses tuh mungkin 5 menit ya, atau 5 menit sebelum kuis ini berlangsung. Ini biasanya kalau di PTS atau PAT ya, itu biasanya kita atur adalah 5 menit sebelum kuis itu berlangsung ya. Sebelum itu tidak bisa ya. Nah, ini silahkan Bapak Ibu Guru, jadi restrictnya itu diklik gitu ya, kemudian kita klik add restriction. Jadi ini add restrictionnya ini diklik Bapak Ibu Guru. Silahkan diklik, kita pilih yang date saja Bapak Ibu Guru. Sebenarnya kita bisa pilih activity completion. Misalkan siswa itu harus membaca dulu baru bisa mengerjakan latihan soal ya, tapi kita akan gunakan yang date dulu saja karena memang di kelas ini kan masih kosong ya Bapak Ibu Guru, jadi belum saya isi banyak materi, jadi mungkin restrict yang activity completion belum saya gunakan terlebih dahulu. Misalkan kita klik yang date saja ya, kita sesuaikan. Jadi soal ini gitu ya bisa diakses oleh siswa itu tanggal 17 Juli gitu ya. Misalkan jam tadi kan jam 10, misalkan saya mulai dari jam 9.55 ya, jadi 5 menit sebelum jam 10 itu anak sudah bisa mengakses ya. Nanti silahkan restrict aksesnya diatur. Oke. Kalau mau tambah activity completion ya tinggal diklik add restriction, activity completionnya diklik, kemudian pilih mana yang harus diselesaikan siswa dulu sebelum misalkan mengerjakan latihan ini. Misalkan si siswa harus selesai membaca sosialisasi pembelajaran ya diklik saja gitu
Oke. Kalau tidak, misalnya tidak jadi ya tinggal disilang saja ya. Kita atur ininya saja, date-nya atau tanggalnya. Kemudian yang activity completion, text sama kompetensi ini ya, ini diabaikan saja, tidak apa-apa ya. Jadi itu Bapak Ibu guru yang kita atur di halaman depannya dulu ya. Jadi name-nya diisi dulu, kemudian description-nya juga diisi, perintahnya gitu ya. Kemudian jangan lupa timing-nya diatur, mulai dari open, close, time limit gitu ya, itu diatur. Kemudian kita scroll grade-nya gitu ya. Ini grade to pass-nya kita kosongin dulu karena kan kita belum sampai ke step berikutnya gitu ya. Kemudian berapa kali siswa dapat mengakses atau mengerjakan soal ini juga bisa diakses, apakah unlimited atau 1 kali, 2 kali, itu diatur. Kemudian layoutnya itu mau tampil dalam satu layar itu 1 soal atau banyak soal, itu bisa diatur. Every question atau every 2 question atau mungkin every 5 question dan lain sebagainya, nanti silahkan diatur sesuai kebutuhan Bapak Ibu guru. Kemudian kalau Bapak Ibu guru ingin mencoba soal itu maju ke belakang, maju terus ke depan ya, show more-nya diklik gitu ya. Kemudian nanti diganti yang sekuensial. Tapi kalau tidak ya dibiarkan saja gitu ya. Kemudian di scroll lagi, jangan lupa review option-nya gitu ya, diatur ya. Biasanya itu yang kita hilangkan ya, utamanya adalah right answer gitu ya. Mengapa ya? Karena agar jawabannya ketika siswa selesai mengerjakan itu jawaban benarnya tidak langsung muncul gitu ya. Itu ya Bapak Ibu guru. Kemudian kita scroll gitu ya, nanti ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu guru gitu, yang review option. Kita scroll ke bawah, kemudian appearance itu kita atur desimal dari nilai siswanya. Misalkan kita mau buat bulat atau ada desimalnya ya. Dan kita scroll ke bawah lagi gitu ya. Yang kita atur adalah misalkan Bapak Ibu guru mau menambahkan password ya di extra restriction ya, tapi kalau tidak ya dibiarkan saja. Kemudian kalau mau diatur restrict aksesnya juga bisa gitu ya, kita atur gitu ya, misalkan 5 menit sebelum pembelajaran, seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi kurang lebih itu yang diatur ya sebelum nanti kita akan membuat soalnya ya. Setelah diatur ini tenang saja, nanti tetap bisa kita edit ya kalau misalkan ada kesalahan gitu ya. Kalau sudah, silahkan Bapak Ibu guru klik save and display seperti biasa nih. Setelah diatur sudah mantep gitu ya, kita klik save and display, diklik mawon. Oke, sudah tampil Bapak Ibu guru. Jadi ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu guru. Latihan soal submateri 1 gitu ya. Ini di sini ada perintahnya gitu ya. Kemudian ini attempt allowed-nya bisa dikerjakan sekali. Kemudian quiz ini akan dapat diakses itu mulai Senin 19 Juli jam 10 pagi, dan kuis ini akan tertutup gitu ya 19 Juli jam 2 siang. Kemudian waktu pengerjaannya adalah 15 menit. Jadi di sini sudah ada keterangannya. Kalau Bapak Ibu guru perhatikan, di sini itu masih tulisannya edit quiz ya, atau no question have been added yet. Jadi tidak ada kuis di sini, intinya seperti itu ya. Masih kosong. Nah ini kan nanti yang akan kita masukkan kuisnya ya, tapi caranya cara manual gitu ya. Kalau misalkan kita sudah punya kuis kan tinggal import saja gitu ya. Kemudian misalkan setelah sampai sini kok Bapak Ibu guru ngerasa ada yang salah gitu ya, misalkan dengan settingan yang awal tadi, tenang saja Bapak Ibu guru perhatikan di pojok kanan atas ini ada gambar gerigi nih Bapak Ibu guru. Nah gambar gerigi ini silahkan diklik. Nah di sini Bapak Ibu guru klik edit setting ya. Jadi misalkan settingan tadi yang mulai dari timing, kemudian KKM-nya atau mungkin yang lain-lain yang merasa salah gitu ya, silahkan bisa diklik edit setting. Nah nanti kita akan kembali ke tampilan ini, ketampilan pengaturan yang tadi sudah kita atur. Nanti yang salah yang mana silahkan bisa diperbaiki ya. Oke, nanti kalau sudah ya diklik save and display gitu nih Bapak Ibu guru. Nah kalau sudah Bapak Ibu guru,
kita akan menambahkan soal ya, kita masuk ke step selanjutnya, yaitu menulis soal. Kita mulai akan menulis soal. Maka Bapak Ibu Guru bisa klik edit quiz gitu ya, untuk menuliskan soalnya. Ini kan masih kosong, kita akan coba tuliskan soalnya. Diklik edit quiznya. Oke, silahkan. Ini Bapak Ibu Guru, edit quiznya. Nah, jadi kalau edit quiz ini kan masih kosong Bapak Ibu Guru, belum ada soal satupun ya. Nah, silahkan yang pertama kali kita atur adalah maksimum grade-nya. Nah, ini yang seperti tadi saya sampaikan, maksimum grade di sini itu adalah 10 Bapak Ibu Guru. Nah, tadi kalau kita atur di awal KKM-nya itu 70, otomatis dia akan menolak karena kan 70 itu kan di atas dari 10. Maka di sini kita atur dulu maksimum grade-nya. Maksimum grade-nya kita atur menjadi 100 Bapak Ibu Guru. Setelah kita atur menjadi 100 atau kita tambahin 01, kita klik save Bapak Ibu Guru. Di save ya, kalau tidak di save ya nanti tidak berubah ya. Kalau sudah di save kan berubah ya. Jadi maksimum grade-nya adalah 100. Kemudian Bapak Ibu Guru perhatikan di sini ada tulisan shuffle. Ini yang biasa kita lakukan. Jadi apakah soal yang Bapak Ibu Guru keluarkan antara satu siswa dengan siswa yang lainnya itu akan teracak, dia akan beda tampilan, maka silahkan diklik shuffle ya, diacak ya. Jadi mungkin si A nomor satunya itu tentang materinya mungkin tentang soal ini, si B mungkin yang di si A nomor 3 jadi nomor 1 dengan di tempat si B ya, jadi di shuffle, diacak. Nah, itu nih Bapak Ibu Guru. Nah, setelah ini diedit, maksimum grade-nya, shuffle-nya dicentang gitu ya, kita tinggal membuat kuisnya. Nah, caranya gimana gitu ya? Di sini ada add nih Bapak Ibu Guru, ini ada add kecil nih Bapak Ibu Guru. Nah, mungkin ya nanti diperhatikan di bawah shuffle itu ada add. Kita klik add-nya Bapak Ibu Guru. Nah, ketika kita klik add, di sini ada beberapa pilihan. Ada a new question, kita akan membuat pertanyaan baru. Atau from question bank, jadi kita itu akan mengimport ya atau menarik ya dari question bank. Nah, ini yang biasanya kita gunakan saat kita sudah membuat soal di Word, kemudian kita import ke Moodle ya, ke E5 Moodle, kemudian kita tarik ke sini ya. Itu kita pakainya from question bank. Nah, kalau a random question, ini kita harus melalui question bank-nya itu dulu ya Bapak Ibu Guru. Jadi question bank gitu ya, kita sudah mengimport gitu ya di question bank, kita tarik ke sini, kemudian kita pilih random access-nya, random question-nya, mohon maaf, random question-nya. Jadi misalkan Bapak Ibu Guru punya soal 30, tapi yang mau dikeluarkan 20, jadi kan nanti soalnya antara satu siswa dengan siswa lain beda-beda, ada yang dapat soal ini, ada yang tidak gitu ya. Itu pakainya yang random question. Soal 30 dikeluarkannya 20, misalkan seperti itu. Nah, karena ini di sini kita temanya adalah membuat kuis baru atau membuat pertanyaan baru, maka kita fokusnya pada yang a new question ya. Jadi silahkan Bapak Ibu Guru diklik add-nya, diklik, kemudian kita pilih a new question, diklik nih Bapak Ibu Guru, a new question. Nah, ini tampil Bapak Ibu Guru. Ketika kita klik add, kemudian kita klik a new question, itu di sini tampil Bapak Ibu Guru. Jadi choose a question type to add. Jadi silahkan dipilih. Jadi tipe soal seperti apa yang Bapak Ibu Guru inginkan gitu ya. Jadi sekali lagi diklik add-nya, kita klik a new question gitu ya, tampil gitu ya. Silahkan Bapak Ibu Guru mau pilih bentuk soal yang apa. Nah, ini yang seperti saya sampaikan. Jadi kan ada banyak pilihan soalnya. Ada yang multiple choice, true or false, matching, short answer, numeric, essay gitu ya. Nah, ini ada yang banyak, ini ada yang drag and drop into text gitu ya, dan lain sebagainya ya. Cuma memang yang kita gunakan kan seringnya yang ini ya Bapak Ibu Guru, multiple choice, true or false gitu ya. Multiple choice ini nanti bercabang, ada yang satu jawaban, ada yang multiple respon gitu ya. Kemudian true or false gitu ya, benar salah, matching menjodohkan, short answer atau completion gitu ya. Kemudian essay gitu ya Bapak Ibu Guru, ini pilihannya. Nah, silahkan kalau misalkan Bapak Ibu Guru, kita akan coba yang pertama dulu ya, sesuai tadi yang saya tuliskan. Yang pertama adalah multiple choice atau pilihan ganda satu jawaban ya. Silahkan kita klik yang multiple choice-nya. Jadi
jangan lupa nih Bapak Ibu guru di sini diklik gitu ya. Jangan misalkan Bapak Ibu guru dari klik add a new question kemudian ininya tidak diklik ya, nanti ketika kita add akan ditolak gitu nggih. Sini kita klik yang multiple choice, kita klik yang add ya. Kita klik add. Oke, nah ini ya. Kita klik add. Nah, sudah muncul nih Bapak Ibu guru tampilannya. Nah, kategorinya ini Bapak Ibu guru silahkan bisa diganti nih Bapak Ibu guru. Ini kan kalau kategori di sini kan langsung default ya, langsung otomatis yang seperti yang tadi waktu di question bank, langsung PPKN 12A1. Nah, ini kita atur dulu Bapak Ibu guru menjadi default for latihan soal submateri 1. Jadi nanti biar kita tidak bingung. Jadi soal ini kan soal latihan soal submateri 1 ya. Rumahnya di situ, jangan kita taruh di ini default for PPKN ya. Nanti akan kesulitan kita dalam mengatur ya. Oke, ini ya kategorinya adalah yang default for latihan soal submateri 1. Jadi silahkan nih Bapak Ibu guru diklik ya, default for latihan soal submateri 1 ya. Atau mau yang ini juga sama saja sih Bapak Ibu guru. Nah, ini ya kita coba yang default saja ya. Kemudian question name itu kita jangan lupa di question name itu diisi nomor gitu Bapak Ibu guru, nomor soal. Misalkan ini kan nomor 1, diklik 1 gitu ya. Kemudian Bapak Ibu guru setelah question name ada question text. Oke ya, di bawahnya itu ada question text. Kalau question name itu kita isi angka, question text itu kita isi teks atau soalnya. Jadi Bapak Ibu guru di question text ini bisa mengetik ya, misalkan soalnya HAM adalah misalkan seperti itu. Atau Bapak Ibu guru kalau sudah punya soal dalam bentuk Word, tinggal di copy paste saja Bapak Ibu guru. Misalkan nih saya sudah punya soal nih Bapak Ibu guru dalam bentuk Word gitu ya. Kita copy saja nih yang bagian soalnya. Kemudian kita bawa ke question text-nya, kita copy. Nah, ini nanti tinggal dihapus saja nomornya ya. Jadi tidak perlu diberi nomor di question text-nya karena nomornya sudah ada di question name. Jadi cukup soalnya saja. Oke. Kemudian misalkan Bapak Ibu guru tuh mau menambahkan gambar, bisa Bapak Ibu guru. Jadi di atas ini ya. Jadi ini kan ada tombol panah ke bawah, ini tinggal diklik saja, ini untuk mengatur. Jadi misalkan Bapak Ibu guru itu mau mengatur besar kecilnya tulisan, ini pakainya yang ini Bapak Ibu guru, tapi biasanya kita pakainya yang umum saja seperti ini. Misalkan Bapak Ibu guru mau mengebold ya, nanti silahkan tinggal di bold, kita klik ya. Nah lah, dia otomatis akan agak tebal gitu ya. Kemudian di sini tinggal diatur apakah mau numbering misalkan ya, atau bulleting atau numbering gitu ya. Kemudian misalkan mau mencantumkan video dulu gitu ya, jadi nonton video dulu baru dikasih soal, itu juga bisa. Atau misalkan Bapak Ibu guru mau ngasih gambar juga bisa ini Bapak Ibu guru ya. Jadi ini ada pilihan-pilihannya. Nah, kemudian misalkan kalau misalkan mapel yang sosial gitu ya, itu kan biasanya lebih banyak itu cenderung bentuknya itu teks atau tulisan. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang mungkin misalkan nih matematika, fisika, kimia gitu ya, itu kan perhitungan ya. Hitung-hitungan itu kalau misalkan kita pakai equation itu biasanya beberapa kasus itu tidak terbaca nih Bapak Ibu guru, seperti pada saat PAT itu tidak terbaca gitu ya. Atau mungkin kalau terbaca di siswa itu malah jadi tafsirannya itu berbeda gitu ya, gambarnya itu berbeda. Misalkan harusnya tanda mungkin sin cos atau apa gitu ya, itu malah di siswa itu beda. Maka biasanya tadi saya sudah tanya ke beberapa Bapak Ibu guru yang eksakta gitu ya, yang matematika gitu ya, yang sudah menggunakan model lama gitu ya, itu biasanya melakukannya itu snipping tool Bapak Ibu guru. Jadi misalkan ini Bapak Ibu guru, saya misalkan tadi nyari di internet gitu ya, ini kan ada contoh soal nih, misalkan trigonometri, ini kan pakainya sin cos. Ini kan kalau misalkan harusnya nulisnya kan mungkin pakai equation, tapi daripada tidak terbaca di siswa, maka lebih baik soal-soal semacam ini tuh kita snipping tool saja Bapak Ibu guru. Jadi misalkan ini saya buka snipping toolnya, misalkan kita new di Bapak Ibu guru, kita snipping tool ya. Misalkan saya new, kita snipping tool ya, misalkan di sininya kita snipping tool. Kemudian kalau sudah kita copy ya, misalkan kita copy, kemudian kita bawa ke yang tadi, oh ini ya sampingnya,
kita bawa ke yang tadi. Misalkan di sini ya, kita enter ke bawah, kita bawa ke sini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi bentuknya gambar. Jadi nanti ketika dikirim ke siswa itu tidak berubah. Nanti baru misalkan Bapak Ibu guru kasih pertanyaan di bawahnya, nggak apa-apa gitu. Jadi kalau yang eksakta, mohon maaf, kalau yang eksakta itu lebih baik misalkan yang matematika itu pakainya snipping tool gitu ya. Tapi kalau misalkan mungkin Bapak Ibu guru ada yang berpikir kalau bahasa Indonesia itu kan panjang nih teksnya, kalau pakai snipping tool bagaimana gitu ya. Bisa sih Bapak Ibu guru, tapi kalau panjang teksnya itu nanti kasihan di anak. Snipping toolnya kan berat ya. Kalau misalkan teksnya masih bisa ditulis di question text ya, ditulis saja gitu ya. Tapi kalau matematika kan memang karena terkendala di equationnya gitu ya. Jadi pakainya di snipping tool gitu ya. Nanti mungkin kalau misalkan ada koreksi ya dari apa yang saya sampaikan itu ya, terutama bagi yang Bapak Ibu guru yang sudah menggunakan modul gitu ya, menggunakan model dari dulu gitu ya, itu pakainya apa gitu ya, nanti bisa sharing juga gitu ya. Itu sih Bapak Ibu guru untuk yang question text-nya. Jadi question text itu diisi teksnya nih Bapak Ibu guru. Kalau question name-nya itu diisi nomornya. Ya, teksnya itu berarti soalnya nih Bapak Ibu guru. Kalau question name itu nomornya. Kita scroll agak ke bawah. Ini dibiarkan saja yang default marknya, dibiarkan saja. Kemudian general feedbacknya ini tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Nah, ini kalau misalkan ini pilihan ganda biasa, ini dibiarkan saja. Jadi tidak perlu mengedit apapun. Tapi nanti beda kasusnya ketika kita akan membuat yang pilihan ganda lebih dari satu jawaban. Itu nanti kita atur di one or multiple answer-nya yang kita atur. Misalkan ini kan karena pilihan ganda biasa, dibiarkan saja, yang kita isi cukup question name-nya, question tag-nya juga diisi. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini silahkan tinggal kita isi answer-nya Bapak Ibu guru. Nah, misalkan kita isi, misalkan ini tadi soal tadi itu jawabannya adalah misalkan Dewan Perwakilan Rakyat, ini Bapak Ibu guru bisa copy paste ya, atau mau diketik juga tidak apa-apa. Misalnya saya copy paste Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya. Kemudian yang jadi choice 1 itu biasanya ya kalau kita susun gitu ya di Word yaitu yang A gitu ya. Kemudian yang choice B itu yang B Bapak Ibu. Misalkan yang B adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, misalkan seperti itu. Ini tinggal Bapak Ibu guru kalau udah punya soalnya atau udah punya jawabannya tinggal di copy saja. Tapi biasanya kalau misalkan dari Word Bapak Ibu guru itu adalah bentuknya numbering, itu biasanya ini Bapak Ibu guru A-nya itu ke bawah ya. Nah, ini kan kita tidak perlu menuliskan ABC ya, karena nanti diacak. Nanti kalau ada ABC-nya malah pada saat diacak gitu ya oleh sistem malah bingung. Jadi A-nya dihapus nih Bapak Ibu guru. Jadi tidak perlu dikasih ABC ya. Jadi kalau ke bawah ya nanti tinggal dihapus saja. Misalkan yang C ya, tadi ada misalkan presiden, kalau mau tulis langsung ya langsung nggak apa-apa. Kalau jawaban pendek kan tulis langsung nggak apa-apa ya. Kemudian yang jawaban keempat adalah Menteri Luar Negeri misalkan. Ya, kemudian jawaban yang kelima misalkan saya pilih tadi apa ya? Misalkan Mahkamah Agung. Ini kan umumnya kalau SMA itu kan 5 jawaban gitu ya. Ya silahkan. Kalau misalkan mau nambah lagi ya tinggal klik blank for 3 more choice. Jadi pilihan jawabannya misalkan ada 6, 7, 8 tuh masih bisa. Tapi kan umumnya 5 nih Bapak Ibu guru. Nah, setelah Bapak Ibu guru menuliskan pilihan jawabannya, jangan lupa gitu ya, karena ini kita manual, maka kita harus setting jawaban mana yang benar. Misalkan dari soal tadi, jawaban yang benar adalah saya Menteri Luar Negeri. Maka Bapak Ibu guru lihat Menteri Luar Negeri itu di mana? Oh, di jawaban yang keempat. Oke, maka jawaban yang keempat ini Bapak Ibu guru silahkan, ini kan ada tulisan grade, nah ini kan non ya. Nah, kalau non ini kan berarti belum kita isi, maka Bapak Ibu guru klik nonnya, kemudian klik 100%. Artinya Menteri Luar Negeri ini adalah jawaban benarnya Bapak Ibu guru gitu ya. Ini yang kadang Bapak Ibu guru lupa. Maka saya ingatkan sekali lagi, kalau misalkan Bapak Ibu guru sudah menulis question name-nya gitu ya, nomornya, kemudian question text-nya sudah, kemudian sudah mengetikkan gitu ya pilihan jawabannya, jangan lupa jawaban benarnya itu diklik. Yang dikliknya adalah di bagian nonnya ya. Nonnya ini diganti menjadi 100%.
gitu Bapak Ibu guru. Jangan lupa grade-nya diklik gitu ya, yang tadinya non kita ganti menjadi 100%, berarti itu adalah jawaban yang benar. Kalau sudah mantap gitu ya, sudah mantap soalnya gitu ya, silahkan Bapak Ibu guru dapat klik ini save change gitu ya, save change ya. Jadi setelah diisi gitu ya soalnya, nomornya, pilihan jawabannya, kita sudah mengatur mana jawaban yang benar, silahkan di scroll, kita klik yang save change ya, kita klik ya. Oke, kalau kita sudah klik save change, di sini muncullah Bapak Ibu guru satu soal ya. Ini sudah muncul satu soal. Kalau Bapak Ibu guru pengen lihat, ini kan ada tanda plus, ada kayak mikroskop gitu ya, atau ini apa ya, kaca pembesar lah ya. Ini kita klik saja. Nah, ini akan tampil di sini. Ini contoh nanti tampilan di siswa itu seperti ini gitu ya. Tampilan di siswa itu nanti kurang lebih seperti ini. Oh, sudah rapi ya. Kalau sudah ya silahkan di close ya. Kalau mau mengecek gitu ya, tinggal diklik yang tanda seperti kaca pembesar ada plusnya. Nah, kita kan sudah mencoba soal yang bentuknya multiple choice ya, atau pilihan ganda dengan satu jawaban. Nah, selanjutnya adalah kita akan coba mengatur gitu ya, atau membuat soal yang bentuknya yang tipe kedua ya, yang tadi saya tuliskan multiple respon, tapi pilihan ganda jawabannya itu lebih dari satu ini ya. Jadi jawabannya misalkan 2 atau 3. Ini kan biasanya ada ya, ada yang seperti itu. Nah, misalkan iya, silahkan seperti biasa kalau mau menambah soal itu klik add ya Bapak Ibu guru. Di klik add-nya ini kita klik add gitu ya. Makanya yang bawah saja nih Bapak Ibu guru, klik add-nya biar nanti urut ke bawah. Kemudian karena kita membuat kuis baru, jangan lupa klik yang a new question. Diklik nih Bapak Ibu guru. Oke, diklik. Oke. Kalau soal multiple respon atau pilihan jawaban lebih dari satu, itu sejatinya itu kan bentuknya sama ya, multiple choice, maka yang kita pilih adalah multiple choice. Nanti yang kita atur adalah di bagian responnya. Responnya itu lebih dari satu, bukan satu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu guru mau membuat dalam bentuk multiple respon, itu kita milih di Moodle-nya adalah multiple choice. Nanti kita tinggal atur di dalam. Setelah kita milih tipe soalnya, silahkan diklik add. Yang Bapak Ibu guru diklik add. Oke, nah ini sudah muncul. Nah, silahkan Bapak Ibu guru perhatikan di bagian kategori. Ini kan karena tadi kita sudah mengeklik yang latihan soal submateri 1, di sini udah ada tanda 1. Berarti sudah ada satu soal yang kita buat di rumah latihan soal submateri 1. Nah, kita akan coba tambah satu soal lagi. Seperti biasa, jangan lupa question name-nya diisi, nomornya. Tadi kan nomor 1, sekarang nomor 2. Kemudian misalkan di sini saya akan mengetikkan soal gitu ya. Misalkan kita cari soal yang jawabannya lebih dari satu ya. Misalkan apa ini ya, yang lebih dari satu saya cari dulu. Misalkan apa ini ya. Nah, misalkan ini Bapak Ibu guru soal yang jawabannya lebih dari satu. Nanti saya akan Malaysia, Timor Leste, Papua Nugininya akan saya pisah ya. Jadi silahkan di copy paste saja kalau sudah punya perbendaharaan soal. Kalau mau tulis manual juga boleh ya. Kalau sudah, titik-titiknya belum. Kalau sudah gitu ya, soalnya sudah ditulis gitu ya. Seperti biasa kalau mau tambah gambar bisa, kalau mau snipping tool gitu ya, seperti tadi yang saya sampaikan, yang eksakta terutama ya tinggal di snipping tool soalnya gitu ya. Kalau sudah, yang lainnya dibiarkan. Nah, ini Bapak Ibu guru bagian pentingnya. Setelah kita nulis nomor, kemudian setelah kita nulis soalnya gitu ya, di sini karena kita itu kan tadi pilihan ganda tapi jawabannya lebih dari satu. Kalau yang pertama tadi kita buatkan pilihan ganda satu jawaban, maka di sini kan tulisannya one answer only. Nah, tapi karena yang soal kedua ini adalah pilihan ganda tapi jawabannya lebih dari satu, maka yang di sini itu diganti. Jadi bukan one answer only, tapi kita pilih yang multiple answer allow. Ya, kita pilih yang multiple answer. Ya, jadi jawabannya itu lebih dari satu. Kemudian kalau sudah,
Jangan lupa nih, kalau Bapak Ibu guru milihnya atau pengen tipe soalnya itu pilihan ganda tapi jawabannya lebih dari satu, itu diganti ya di bagian one or multiple answer-nya itu jadi multiple answer allowed. Demi Bapak Ibu guru. Kalau sampun silahkan di scroll ke bawah. Nah, kita tinggal masukkan pilihan jawabannya. Misalkan saya akan masukkan gitu, tadi kan ada Malaysia. Kemudian apa saja ya? Saya lupa. Malaysia misalkan, Timor Leste, Papua Nugini. Oke, Malaysia. Jangan lupa jangan keliru nih Bapak Ibu guru. Nanti choice 1 nanti langsung nulis jawaban keduanya di feedback, jangan ya. Jadi harus hati-hati. Jadi choice 1 itu berarti jawaban A, terus choice 2 itu jawaban B. Misalkan saya ini Papua Nugini. Kemudian saya scroll ke bawah, choice 3-nya itu misalkan Timor Leste. Kemudian jawaban yang kelimanya yang keempatnya saya isi Filipina misalkan. Kemudian jawaban selanjutnya misalkan kita pilih misalkan Malaysia. Oke, kalau enggak misalkan kita pilihnya jangan Malaysia, misalkan Thailand. Karena soalnya itu yang berbatasan secara langsung soalnya. Oke, ini Bapak Ibu guru kalau mau tambah lagi tinggal blank for 3 more question-nya ini blank for 3 more choice-nya diklik ya untuk menambah pilihan jawaban. Misalkan cukup 5 saja ya, monggo 5 ini. Nah, sekarang kita tinggal mengatur jawabannya Bapak Ibu guru. Di sini ada konsep yang akan saya jelaskan sedikit gitu nih Bapak Ibu guru untuk yang tipe soal multiple respon atau pilihan ganda dengan jawaban lebih dari satu. Jadi seperti ini Bapak Ibu guru, agar soal multiple respon kita itu tidak sia-sia ke siswa. Artinya kan kalau misalkan nih Bapak Ibu guru tidak mengatur persentase nilainya, itu nanti di siswa baik dia jawab satu atau jawab lebih dari satu itu nilainya sama. Maka untuk mengantisipasi hal ini, kita akan menghitung prosentasenya dulu Bapak Ibu guru. Nih ya, di sini saya memberikan contoh. Misalkan Bapak Ibu guru dalam soal multiple respon ini, itu Bapak Ibu guru membuat 5 pilihan jawaban. Ada 5 pilihan jawaban. Kemudian Bapak Ibu guru menghendaki 2 jawaban itu benar, 3 itu salah. Maka kan kita analoginya 100 kurangi 100 nih Bapak Ibu guru. Jadi 100 min 100. Kan nanti hasilnya sama dengan 0. Nah, kenapa kita buat seperti ini? Jadi nanti ada reward, ada punishment. Kalau misalkan si siswa itu jawab benar 1, maka kan dia poinnya 50%. Kemudian dia ternyata yang 1 salah, kan minus 33%. Maka nanti si siswa itu hanya memperoleh skor itu berarti dari 50% dikurangi 33,3%, ya. Jadi ada punishmentnya di sini, ya. Kemudian kita harus bisa sampai pada ini Bapak Ibu guru 0 nih Bapak Ibu guru. Kalau tidak sampai 0 biasanya sistem akan menolak. Maka di sini saya memberikan contohnya adalah misalkan 5 pilihan jawaban, 2 benar, maka di sini nanti kita akan atur jawaban yang benar itu adalah 50% sama 50%. Jadi bobotnya itu satu jawaban benarnya itu 50%. Kemudian 3 kan salah. Nah, 3 salah ini kan 100 dibagi 3 itu kan sekitar 33,3%. Nah, karena jawaban salah, maka kita akan beri punishment kan. Itu kita kasihnya minus. Nanti ada pilihannya minus. Nah, ini misalkan minus 33,3%. Sejumlah 3 kali ya. Di soal yang salah, ya. Atau di jawaban yang salah, bukan di soal ini, di pilihan jawaban yang salah. Kemudian, kalau misalkan ada 5 pilihan jawaban, ini tipongi Bapak Ibu guru, ada 5 pilihan jawaban, kemudian kita pengen 3 itu benar, 2 itu salah, ya nanti kebalikannya, yang benar itu kita kasih 33,3%-an dari pilihan jawaban tersebut, kemudian yang salah itu kita kasihnya itu minus 50%, gitu nih Bapak Ibu guru. Kalau misalkan Bapak Ibu guru kok pilihan jawabannya 6, ya nanti tinggal silahkan diatur. Yang penting antara yang benar sama yang salah itu nanti kalau kita 100 sama minus 100 itu jadinya 0. Bapak Ibu guru itu contohnya. Tapi memang yang paling umum adalah 2 sama 3 sih biasanya. Seperti itu nih. Itu ininya tambahan penjelasannya biar nanti Bapak Ibu guru tuh enak menghitungnya. Ini Bapak Ibu guru. Nah, kalau sudah gitu ya. Tadi kan saya yang model soal ini adalah 5 pilihan jawaban, 3 benar, kemudian 2 itu salah. Nah,
Maka tadi kan jawaban yang benar adalah Malaysia. Di sini saya kasihnya adalah yang 33%. Jadi di sini tuh ada pilihannya kalau Bapak Ibu guru scroll dari yang 100 sampai yang minus 100. Nah, misalkan di sini saya akan kasih pilihan karena 3 jawaban benar, maka kan tadi saya perhitungannya 33,33%. Kemudian Papua Nugini juga benar, maka saya kasih 33% ya. Di bagian non ya Bapak Ibu guru, yang tulisan non itu ya diklik untuk mengatur grade-nya, benar atau salahnya. Jangan lupa nih, jangan sampai lupa tidak diatur ya, itu pesan saya. Dan misalkan Timor Leste juga benar, saya kasih 33%. Kemudian yang choice 4 sama 5 kan salah, Filipina sama Thailand kan salah. Saya maka grade-nya ini nonnya saya atur menjadi minus 55%. Saya scroll ke bawah ke minus 50%. Dan yang Thailand juga saya buat minus 50%. Jadi tinggal di scroll saja nih Bapak Ibu guru. Kadang kan ada yang, loh mbak kok nggak ada, mana minusnya? Ini tuh sebenarnya itu bisa di scroll Bapak Ibu guru ya. Nah, jadi di scroll gitu ya. Jadi kok di atas kok nggak ada minusnya? Ini tinggal scroll saja. Nanti muncul minusnya. Nah, udah nih. Nanti perhitungannya disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu guru gitu ya. Kalau sampun sudah diatur gitu ya, soal nomornya sudah ditulis, soalnya sudah ditulis, kemudian kita sudah mengatur pilihan jawabannya ya, dan kita sudah mengatur prosentase penilaiannya. Seperti biasa kita tinggal klik save change ya, save change-nya diklik. Oke. Nah, langsung. Nah, kalau sudah betul langsung seperti ini. Nah, ini kan sudah ada 2 soal nih Bapak Ibu guru. Tuh ya, yang satu tadi multiple choice, yang kedua adalah multiple response. Selanjutnya kita akan menuju ke bentuk soal yang ketiga, yaitu tadi adalah complete ya, atau isian singkat. Oke ya. Short answer. Nah, seperti biasa, kita akan tambah soal gitu ya. Kalau kita mau lihat tinggal diklik yang ini. Nah, kita nanti lihat. Nah, ini Bapak Ibu guru yang tadi saya sampaikan, bedanya itu di sini Bapak Ibu guru. Ini kan bentuknya checklist ya Bapak Ibu guru. Ini anak bisa checklist semua. Kalau tidak kita kasih reward atau punishment tadi yang pakai minus 50 sama 33 tadi ya, nanti anak nyentang semua, dia tetap dapat benar gitu ya. Dapat nilainya benar. Tapi kalau kita tadi beri atur seperti tadi itu 50% minus 33 gitu ya, atau minus 50% sama 33 itu nanti anak jadi ada reward sama punishment. Jadi tidak asal diisi di checklist semua ya, itu Bapak Ibu guru. Jadi untuk mencegah hal itu, kalau sudah, kita seperti biasa klik add ya, kemudian klik a new question. Kita akan coba yang short answer, tinggal diklik ya short answer-nya, diklik Bapak Ibu guru. Jangan lupa tipe soalnya dipilih dulu, mau bentuk apa. Misalkan mau short answer ya diklik yang short answer, kemudian klik add. Oke. Nah, ini perhatikan di sini sudah berubah menjadi 2. Berarti sudah ada 2 soal di rumah sini. Tinggal kita soal yang ketiga. Kita ketik saja ya soal yang ketiga. Kemudian misalkan soal yang ketiga ini adalah pilihan isian singkat. Misalkan soalnya adalah apa nih Bapak Ibu guru? Saya punya soal apa ya? Ini deklarasi juanda aja ya. Kan jawabannya kan paten ya Bapak Ibu guru. Jadi kalau short answer saya sarankan itu jawabannya adalah jawaban yang paten ya Bapak Ibu guru ya, jawaban yang tidak berupa pendapat. Jadi hindari kalau misalkan di pilihan jawaban singkat atau short answer atau completion ini jawaban yang menimbulkan pendapat atau multitafsir di siswa ya, karena ini nanti akan menyulitkan kita. Karena sebisa mungkin jawaban di yang bentuk short answer ini ya dalam bentuk angka, dalam bentuk tanggal, atau dalam bentuk jawaban yang ya kalau tidak jawab itu ya salah gitu ya, ataupun kalau ada toleransi ya dikit gitu ya, tidak yang toleransinya itu dalam bentuk pendapat. Nah, ini misalkan saya nih deklarasi juanda itu dicetuskan pada tanggal berapa, itu kan pasti gitu ya, tidak mungkin ada pilihan yang lain. Nah, kalau sudah diisi questionnaire-nya itu dalam bentuk ini nih Bapak Ibu guru, nomor soal ya, kemudian kita scroll question text-nya juga jangan lupa ya, kemudian kita scroll lagi ke bawah ya, kemudian feedback-nya ini Bapak Ibu guru. Nah, feedback ini feedback lagi answer ini kita isi jawabannya Bapak Ibu guru.
sebenarnya kita itu bisa memberikan toleransi jawaban kepada siswa. Misalkan ini kan saya bentuknya tanggal, misalkan harusnya itu siswa itu nulisnya 13 Desember 19 berapa ya tadi, saya agak lupa, 1957. Ini kalau siswa menulis seperti ini, saya kasih grade-nya 100%. Jadi jangan lupa diatur juga ya Bapak Ibu guru di bagian answer. Ini misalkan 13 Desember, kemudian grade-nya kita atur menjadi 100% ya. Berarti kalau siswa jawab 13 Desember 1957 itu kita kasih 100% ya. Kita scroll ke bawah. Misalkan siswa kan bisa saja jawabnya itu 13 strip 12 strip 1957. Yang namanya siswa kan bisa saja jawabnya seperti ini. Kalau siswa jawab seperti ini, misalkan Bapak Ibu guru mau tetap kasih jawaban benar, misalkan ya, kita kasih 100% ya. Misalkan kita scroll ke bawah lagi, misalkan siswa jawabnya 13 Desember tapi tahunnya itu tidak ada. Misalkan Bapak Ibu guru mau ngasih nilai lah ya, kasihan sudah nulis 13 Desember, misalkan kita mau kasih nilai misalkan 30% ya. Jadi kalau misalkan anak nulis cuma 13 Desember, tahunnya tidak ditulis, kita kasih nilai 30%, misalkan seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi nanti Bapak Ibu guru silahkan ketika memilih model soal short answer, jawabannya itu bentuknya itu dituliskan. Kira-kira itu kemungkinan siswa akan menjawab dalam bentuk jawaban apa itu dituliskan. Dan jangan lupa grade-nya itu diatur nih Bapak Ibu guru. Jangan sampai tidak diatur grade-nya ya. Itu diatur. Misalkan kalau bener itu 100%, agak nyerempet dikit gitu ya, kita kasih 70%. Agak jauh kita kasih 50%, jauh sekali kita kasih 10%, misalkan seperti itu. Tinggal diatur. Kalau misalkan mau ditambahkan gitu ya, blank for 3 more answer-nya tinggal diklik gitu ya. Nanti bisa lebih dari 3 ya. Tunggu Bapak Ibu guru. Dan ketika Bapak Ibu guru memberikan soal dalam bentuk completion ini, nanti Bapak Ibu guru dapat mengingatkan ke siswanya kalau misalkan menemui bentuk soal short answer atau completion, jangan menambahkan tanda baca. Misalkan kan ada siswa yang misalkan habis ngetik 13 Desember 1957 titik. Nah, tanda titik ini juga bisa mempengaruhi jawaban, karena kan di sini Bapak Ibu guru tidak memberikan tanda titik. Ya, nanti anaknya walaupun jawabannya benar jadi salah. Jadi hati-hati nih, tidak perlu menambahkan tanda baca dalam bentuk apapun. Nah, namanya anak kan kadang ada yang harusnya to the point, jawabnya nggak to the point. Nah, itu harus hati-hati. Jadi kelemahannya short answer yaitu anak yang mungkin tidak to the point, kalau di bagian seperti ini bisa terjebak. Oke. Kalau sudah Bapak Ibu guru sudah, misalkan ya, tinggal diklik save change. Jangan lupa nih, save change-nya diklik. Mohon maaf nih kalau suaranya agak udah mulai serak-serak sedikit nih Bapak Ibu guru, karena memang saya membuat video ini agak panjang, dari jam 4 sore sampai ini sudah hampir setengah 6. Jadi nanti Bapak Ibu guru kalau mau menyimak ya bisa dicicil saja, di skip gitu ya Bapak Ibu guru. Itu Bapak Ibu guru ya, itu dalam bentuk yang tadi dalam bentuk short answer. Jadi di sini tuh juga ada tandanya. Oh, kalau multiple respon tuh kayak gini, itu berarti ini tanda short answer. Kalau tampilan di siswa seperti apa, tinggal diklik saja. Nah, tampilan siswa tuh seperti ini. Jadi ada kolom untuk menjawab. Ini Bapak Ibu guru. Oke. Sudah nih. Ini tadi sudah multiple respon, multiple choice, kemudian short answer gitu ya, atau completion. Kita lanjutkan ke true or false ya. Soal benar dan salah. Konsepnya hampir sama sebenarnya dengan konsep multiple respon, tapi nanti jawabannya itu hanya true sama false ya. Jadi istilahnya itu ya pernyataan yang harus dipilih oleh siswa ya. Silahkan seperti biasa, jangan lupa diklik add ya, kemudian klik a new question. Klik ya, a new question-nya diklik. Kemudian Bapak Ibu guru pilih yang true or false. Ini ya, true or false-nya diklik. Ya, diklik true or false-nya. Jadi tipe soalnya jangan lupa diklik ya, mau tipe soal seperti apa. Kalau true or false ya kita klik yang true or false. Kita coba scroll
Sudah muncul nih Bapak Ibu Guru, tadi 2 sekarang sudah menjadi 3. Kita tambah 1 lagi, kita ketik dia di question name itu nomornya menjadi 4. Kemudian karena ini true or false, maka kan bentuknya pernyataan ya, bukan pertanyaan. Karena true or false kan kita butuhnya pernyataan ya. Misalkan di sini saya ada soal ini ya. Nanti sudah saya jawab menjadi Z, ya. Misalkan ini Bapak Ibu Guru nanti disesuaikan soalnya, misalkan ya, ini saya kasih jawaban langsung Z, ya, zona ekonomi eksklusif. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu Guru sudah diklik question name-nya, question text-nya sudah gitu ya, Bapak Ibu Guru scroll agak ke bawah, general feedback-nya dibiarkan saja, tidak apa-apa. Kemudian Bapak Ibu Guru mengatur di soalnya, pernyataan soalnya itu benar atau salah. Kalau misalkan Bapak Ibu Guru mengatur benar, maka kan jawabannya akan benar ya. Jadi di correct answer-nya ini diganti menjadi true ya. Kalau misalkan Bapak Ibu Guru menyeting di bagian soalnya itu false atau salah, ya Bapak Ibu Guru mengatur di sininya adalah correct answer-nya adalah false ya. Jadi hati-hati ya, jangan sampai tidak diganti Bapak Ibu Guru. Misalkan Bapak Ibu Guru menyeting di sininya itu adalah false ya, atau false. Terus di sini Bapak Ibu Guru malah mengaturnya true gitu ya. Nanti ini salah ya. Jadi harusnya ya kalau misalkan di atas pernyataannya false atau salah, ya correct answer-nya adalah false. Kalau pernyataan di atasnya adalah true atau benar, correct answer-nya juga benar. Jadi harus hati-hati nggih. Diingat-ingat correct answer-nya disesuaikan dengan pernyataannya ya. Kalau sudah, kita tidak perlu mengatur apa-apa lagi. Setelah menulis nomornya, menulis pernyataan soalnya, kita pilih correct answer-nya gitu ya. Di bagian bawah ID number ini, kita tinggal klik save change seperti biasa. Kalau sudah, kita klik save change, nanti otomatis akan muncul. Nih Bapak Ibu Guru sudah muncul. Ini contohnya sudah muncul menjadi 4 soal. Kalau true false ini tandanya seperti ini, titik 2 ya, true or false. Kalau kita mau lihat seperti apa ya bentuknya, nanti tinggal di preview saja, ditanda seperti kaca pembesar ada plusnya ini kan ya. Ini jadi pilihannya cuma ada 2, true or false ya. Jangan lupa tadi ya, correct answer-nya diatur true or false sesuai dengan pilihan jawabannya. Namun nggih, kalau sudah ya, kita akan coba soal terakhir ya. Kalau isai kan Bapak Ibu Guru gampang lah ya. Kalau isai ya tinggal pilih isai gitu ya. Nanti jawabannya itu dikoreksi manual ya. Tapi kita coba yang 5 bentuk ini yang nanti dikoreksi oleh sistem. Kalau misalkan mau model yang matching gitu ya, kita akan coba yang model matching, tapi yang sederhana saja ya, karena tidak ada stok soal yang agak panjang untuk matching. Seperti biasa, kalau kita mau tambah soal, klik add gitu ya, klik a new question. Kalau sudah, klik matching ya, matchingnya diklik, kemudian kita klik add ya, kita tambahkan. Jangan lupa bentuk soalnya diklik, tipe soalnya dipilih dulu. Kalau sudah, tadi kan 4 ya ini ya, sekarang kita tambah 1 lagi, nanti pasti akan menjadi 5. Oke, gini Bapak Ibu Guru, kalau misalkan bentuknya itu adalah pilihan ini Bapak Ibu Guru, pilihan atau matching, itu memang kita itu harus ini Bapak Ibu Guru, harus nanti kan menyesuaikan dengan jawabannya. Misalkan saya kasih soal yang sederhana saja di mapel saya, misalkan ancaman di tempat saya kan ada bentuknya militer sama non militer. Matching ini saya ingin agar anak itu menghubungkan mana yang ancaman militer, mana yang ancaman non militer ya. Maka Bapak Ibu Guru ya, di question text-nya ini bisa Bapak Ibu Guru isi dengan misalkan jodohkan pernyataan ya berikut ini mengenai ancaman militer dan ancaman
non militer. Ini nanti disesuaikan nih Bapak Ibu guru dengan soal Bapak Ibu guru ya. Jadi misalkan kalau mungkin di ekonomi kan ada soal misalkan menjodohkan mana yang termasuk anggaran di APBN gitu ya, mungkin ya, mana yang menjadi anggaran daerah gitu ya. Mungkin kalau di bahasa Indonesia mana yang termasuk teks cerita fiksi atau non fiksi gitu kan, ada ya, itu bisa dibuat dalam bentuk matching ya. Kalau sudah kita kasih instruksinya ya di question text, kita scroll ke bawah. General feedbacknya kita ini saja, kita abaikan saja ya. Prinsipnya kalau matching itu kan soal kita jodohkan dengan jawaban. Nah, sebisa mungkin soalnya sama jawabannya itu lebih banyak soalnya gitu ya. Kalau misalkan soalnya sama dengan jawabannya sih sebenarnya itu boleh juga sih, cuma kan kayaknya kurang seru ya, kurang greget ya, karena kan pasti siswa tahu ya, oh ini pasti jawabannya itu ya ini sama ini sama ini. Tapi kalau misalkan soalnya agak banyak tapi jawabannya mungkin 2 atau 3 kan juga bisa ya. Jadi anak itu mungkin pilihannya, oh jangan-jangan dia jawabnya yang satu tuh malahan salah ya. Misalkan ya, misalkan di sini saya tuliskannya misalkan di questionnya adalah misalkan sabotase. Nah, sabotase ini kan termasuk ancaman militer. Maka di sini saya answernya adalah ancaman militer. Kemudian question 2-nya adalah misalkan globalisasi. Globalisasi masuknya adalah ancaman non militer. Ya, jadi pilihan saya itu adalah ancaman militer sama ancaman non militer. Ya, jadi jangan kebalik ya Bapak Ibu guru. Soalnya itu apa, pilihannya itu apa ya. Jadi questionnya itu soalnya, answernya itu pilihannya ya. Maka tadi saya bilang kalau bisa ya pilihannya itu lebih sedikit daripada soalnya. Kemudian misalkan di sini selain sabotase misalkan pemberontakan, agresi gitu lah ya, misalkan agresi. Nah, ini agresi itu saya masukkan ke ancaman militer ya. Kemudian kita tambahkan misalkan ya, kalau mau tambah soal jangan lupa ya Bapak Ibu guru diklik blank for 3 question more-nya itu diklik misalkan ya. Ini misalkan saya tambahkan misalkan 5 soal lah ya. Misalkan setelah sabotase, globalisasi, agresi, misalkan sekarang saya tambahkan revolusi industri 4.0. Nah, ini kan masuknya ke ancaman non militer. Nah, oke. Kemudian kita scroll lagi, misalkan yang terakhir ini adalah misalkan apa nih ya? Terorisme. Nah, terorisme ini di saya masuknya ke ancaman militer. Nah, misalkan seperti ini ya sederhananya. Jadi ada 5 soal, tapi ada 2 yang perlu dimatchingkan. Jadi apakah itu masuk ancaman militer atau ancaman non militer? Misalkan seperti itu. Kalau sudah seperti biasa ya Bapak Ibu guru, setelah diisi question name-nya, question text-nya sudah gitu ya. Kemudian question ininya ya. Karena kita matching kan berarti harus kita matchingkan satu-satu, maka di sini question answer itu harus diisi manual satu-satu ya. Maka seperti yang tadi saya sampaikan, antara soal dengan pilihannya itu lebih baik banyakkan soalnya ya. Kalau sudah, silahkan Bapak Ibu guru klik save check. Jangan lupa ya, diklik save check. Nanti akan tambah soalnya. Oke, ini ya Bapak Ibu guru sudah tambah soalnya, jodohkan ya. Jodohkan pernyataan berikut ini gitu ya. Ancaman yang merupakan ancaman non militer mana, yang ancaman non militer mana. Kemudian kita akan coba cek ya Bapak Ibu guru, nanti itu tampilannya seperti apa. Kita tinggal klik yang tanda ini Bapak Ibu guru, jangan lupa diklik gitu ya. Nah, ini nanti jawabannya tampilannya seperti ini Bapak Ibu guru ya. Jadi tampilan soal menjodohkan tuh seperti ini. Sabotase itu kita choice, oh sabotase adalah ancaman militer. Agresi, oh ancaman militer. Revolusi industri, oh ancaman non militer. Globalisasi, ancaman non militer. Terorisme, ancaman militer. Nah, ini ya, ini tuh nanti pilihannya seperti ini. Tadi kan saya sampaikan ininya lebih baik kan, lebih sedikit daripada pilihan soalnya ya, agar lebih menantang. Nah, nanti
Nanti kurang lebih seperti ini Bapak Ibu guru tampilannya kalau yang bentuknya menjodohkan. Dan ini seringnya itu menjadi masalah kalau Bapak Ibu guru itu membuatnya di Word ketika diimport itu susah. Padahal kan konsepnya sederhana ya Bapak Ibu guru, cuma kita tuliskan kan soal jawaban, tapi kalau dari Word kadang error ya. Nah ini saya sampaikan kalau ditulis langsung di Moodle-nya itu seperti tadi itu cara saya. Nanti bisa dicek lagi nih atau diulang ya. Itu Bapak Ibu guru kita sudah coba bentuk soal mulai dari multiple choice, multiple response, kemudian short answer, kemudian benar salah, true or false, sama yang matching atau menjodohkan. Kalau misalkan esai Bapak Ibu guru ya tinggal Bapak Ibu guru sama klik add, kemudian a new question ya, jangan lupa, kemudian pilih yang esai. Tapi kalau esai ini kan nanti Bapak Ibu guru ngoreksi manual. Nah, ini biasanya nanti akan memakan waktu ya. Ini nanti jadi mungkin ya kalau mau pakai bentuk esai ya hati-hati juga, karena biasanya anak itu copy paste Bapak Ibu guru kalau esai ya. Kecuali mungkin kalau di bahasa Indonesia mau dibuat misalkan soal anak suruh membuat karangan atau apa, tidak apa-apa bisa dipakai, tapi ya nanti ngoreksinya manual. Tunggu Bapak Ibu guru, ini saya contohkan 5 bentuk soal saja ya. Ini Bapak Ibu guru caranya seperti itu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu guru kan pengen melihat ya preview tampilannya itu seperti apa. Nah, ini saya berikan caranya sekaligus ya. Ini saya akan lari ke bagian depan saja. Oke. Nah, jadi kalau kita lari ke bagian depan, di sini sudah ada nih Bapak Ibu guru latihan soal submateri 1. Nah, kalau sudah kita klik Bapak Ibu guru latihan soal submateri 1-nya kita klik. Nah, kalau sudah kita klik itu tampilannya seperti ini Bapak Ibu guru. Ya, tampilannya seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu guru mau melihat tampilan soalnya itu sebenarnya ada 2 cara. Bisa langsung klik preview quiz now. Bisa juga lewat yang gambar gerigi ini. Tinggal diklik Bapak Ibu guru. Jadi di sini juga ada preview juga. Ya, jadi kalau misalnya tiba-tiba Bapak Ibu guru sudah preview pertama kali, ini kan muncul menu preview. Yang kedua kali kok tidak muncul menu preview, jangan khawatir. Ada di bagian yang gambar gerigi ini Bapak Ibu guru. Nah, ini ya ada preview. Kalau misalkan Bapak Ibu guru tadinya sudah membuat 5 soal, terus mau dilanjutkan, misalkan break gitu ya, dilanjutkan ya Bapak Ibu guru tinggal klik yang edit quiz nih Bapak Ibu guru, klik yang edit quiz. Nanti kita akan masuk ke tampilan ini Bapak Ibu guru bisa menambahkan soalnya. Ini mohon maaf nih Bapak Ibu guru, ketabrak azan maghrib ya. Panggil Bapak Ibu guru, saya lanjutkan tinggal sedikit lagi. Nah, kalau sudah ini ya kita tampilkan lagi ya yang tadi gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu guru, kalau mau mempreview bisa kita lewat sini preview gitu ya. Kalau mau ngedit setting, edit setting itu untuk mengatur yang tampilan ini Bapak Ibu guru, untuk yang mengatur tampilan kayak timing dan lain sebagainya ya. Tapi kalau edit quiz itu untuk mengedit quiznya ya. Jadi menunya ada di sini ya, edit quiz untuk mengedit quiznya, edit setting untuk menyeting quiznya. Menyeting quiznya itu artinya kapan quiz itu keluar, kapan berapa lama pengerjaannya dan sebagainya, itu di edit setting. Kalau mau preview ya tinggal klik preview ya. Nanti seperti ini. Nah, ini kita tinggal klik start attempt aja karena kan kita ingin mempreview. Nah, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, tadi kan saya mengaturnya 1 layar 2 soal, maka di sini ada 2 soal. Ini yang bentuk multiple choice. Ini kita turun ke bawah, ini multiple ini benar salah, true or false. Kita next ya. Ini yang bentuk jawaban pendek ya atau short answer. Ini yang bentuk menjodohkan. Kita klik next. Kemudian ini yang bentuknya tadi multiple response. Ini jawabannya yang bisa kita centang-centang ya. Nah, ya. Kalau sudah Bapak Ibu guru kira tampilannya sudah fix, sudah betul gitu ya, mau di finish boleh, kalau mau langsung diklik atasnya juga boleh. Nanti kalau diklik atasnya langsung biasanya kan ada tulisan left sheet ya, left saja tidak apa-apa, karena kan kita tidak masalah ya, karena kita hanya mempreview saja ya. Di sini pasti nanti ada tulisan continue the last preview karena tadi tidak saya finishkan. Misalkan Bapak Ibu guru mau finishkan misalkan ya, nanti tinggal finish attempt saja Bapak Ibu guru. Nah ya, ini kan tapi masih not answer ya. Nanti tinggal di finish saja. Tapi kalau tidak apa-apa. Karena kan kita tujuannya hanya ingin melihat tampilannya. Tunggu Bapak Ibu guru. Jadi itu Bapak Ibu guru, memang perjalanannya, penjelasannya sangat panjang dan mungkin videonya itu juga panjang. Ini saya sampai nabrak azan maghrib gitu ya, mohon maaf.
Nanti tinggal Bapak Ibu guru bisa sesuaikan dengan kebutuhannya mau model soal seperti apa. Saya sudah jelaskan prosesnya dari awal sampai akhir. Oke. Nanti kalau misalkan sudah dikerjakan ya Bapak Ibu guru tinggal klik latihan soal. Kalau sudah dikerjakan pasti di sini ada tulisan attempt. Tulisan attempt kalau diklik itu nanti ada nama-namanya yang sudah mengerjakan. Oke Bapak Ibu guru. Semoga bermanfaat Bapak Ibu guru. Mohon maaf kalau suara saya tadi semangat terus lama-lama agak serak gitu ya, karena menjelaskan ini ternyata butuh waktu hampir 1,5 jam. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan dipraktekkan. Kalau nanti ada yang mungkin bingung gitu ya, nanti bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih dari saya, mohon maaf, sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.